kadang-kadang saking teman, gue udah temenan banget nih sama dia nih. Gile, temenan banget lau gue bilang. Konco kento. Iya. Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan, sendiri atau berdua. Sekarang berdua dengan Faras. Betul ya. Sesuai janji gue waktu itu mau bahas soal bercandanya teman gak bercanda. By the way, kita kenalan dulu sama Faras. Oh iya, halo ya, apa kabar nih? Basa-basi banget kayak acara-acara gimmick gitu ya. Kita kenalan dulu ya. Apa kabar lo? Gimana kesibukan lo hari ini apa gitu kan? Sebenarnya bukan kan orang udah tahu banyak begitu enggak. Kalau pokoknya kalau berdua tuh konteksnya gue tanggil aja. Kalau sendiri gue tuh kalem. Tergantung orangnya temennya. Iya, kalau misalnya temannya sama-sama diem juga, biasanya dia akan lebih ngebaca orangnya. Oh gitu. Maka kalau gue juga sendiri juga kayak bacot juga sih, sama aja sih. Benci gue, maksudnya suasana sepi gitu gue nggak terlalu suka sih. Nggak terlalu suka. Kecuali lo lagi kayak gue ngerjain sesuatu gitu loh, butuh fokus, butuh feel yang enak gitu misalnya, baru dah gue agak kalem. Oh. Tapi kayak tampang-tampang lo tuh bukan karena sepi itu nggak butuh sih sebenarnya. Sepi butuh, gue juga butuh sepi, tapi bukan tempatnya, tergantung tempatnya, kayak taman atau mungkin jalan-jalan sendiri gitu. Ya jalan sendiri tuh atau pulang berdua. Ya aduh, gimana ya? Yang pas di gini kok nggak ada yang tembus. Oke, jadi ini yang Faras, kalau kalian mau tahu dia, ini gue kasih Instagramnya. By the way, aktivitas lo gimana Ras semenjak pandemi ini, terus hari-hari lo apakah sudah mulai mau mati di rumah gitu? Gue udah belajar ini sih, pengendali tanah gue. Sampai punya scrollnya gue, 4 elemen: api, tanah, air, udara. Kok ada scrollnya sih? Ada, download aja di Twitter banyak. Lu sebenarnya avatar apa jadi? Belajar Pak, enak Pak kalau lu jadi pengendali tanah, lu kan segerakin tanah. Gila, khayalan gue tinggi banget. Anjay. Ya pokoknya gitu lah. Jadi si Farah juga sama kayak gue, dia juga punya podcast. Jadi kalau kalian mau dengerin podcast itu dia ceritanya random ya? Gue random. Kalau podcast gue itu lebih random sebenarnya sih, ngebahas hal-hal yang lagi in sekarang. Maksudnya lagi hangat diperbincangkan, dan mau dari apapun. Mau dari pemerintah ataupun misalnya konten atau segala macam, orang-orang goblok. Kan banyak banget orang goblok ya di Indonesia ya. Mungkin pembagian otak yang nggak ada gitu, gimana ya, itu yang gue bahas. Cuman gue lebih, di konten gue agak kasar sih sebenarnya. Gitu. Iya, parah. Tapi eksplisit banget. Tapi kalau ngomong dipikir kan? Iya, ngomong dipikir. Karena emang ada kadang orang yang nggak dipikir. Ya banyak banget yang nggak dipikir. Orang-orang itu tuh bahkan mentah-mentah, Pak. Tapi gue nggak ada maksud lo buat menggiring lo ya? Enggak, gue sekali gue mau menggiring aja, sebutin aja kali ya, elah. Ya di luar dari itu, kalian udah tau lah ya, maksudnya kenapa gue ngomong kayak gitu atau nggak ngomong dipikir. Gue nggak mau ngebahas something yang ya you know lah, yang sekarang lagi rame. Iya. Minimal ya kita nggak perlu, udah ada hal yang sudah ada orang yang lebih benar atau nggak lebih proper untuk ngebahas itu. Jadi udahlah, nggak usah terlalu bahas hal-hal yang menurut kalian itu nggak berguna buat kalian dan buat orang lain. Cuman caranya minimal ketika kalian menjadi content creator atau enggak seorang public figure yang sudah dikenal banyak orang, konteksnya gini, ketika kalian belum dikenal, it's okay kalau misalnya menurut gue ya, kalau menurut pandangan gue, ketika lu belum dikenal, lu nggak masalah. Iya. Lu mau kayak gimana? Tapi ketika lu sudah mulai dikenal, lu juga harus mulai belajar. Oh, sudah banyak yang melihat gue. Mungkin sebelum-sebelumnya lo punya followers atau enggak penggemar lo, dia itu kategori umuran dan mungkin jiwa-jiwanya, karakternya dewasa. Tapi ketika udah mulai banyak dikenal, lo nggak bisa memfilter orang itu seperti apa gitu. Banyak. Ya kan? Banyak. Ya minimal lo harus lebih hati-hati sih. Lebih hati-hati sih, karena kan kebanyakan sekarang itu, apalagi ya sebut aja YouTube lah. YouTube sekarang itu kan banyak banget orang-orang yang tidak memikirkan itu bakal diikutin orang apa enggak. Ya kan? Itu bakal dicontoh orang, apalagi sekarang itu kan anak kecil pun main nonton YouTube gitu loh. Itu dia, jadi mesti ya hati-hati sih. Ini
udah beberapa kali sih, maksudnya gue ingetin juga gitu loh, kurang-kurangin lah gitu. kurang-kurangin. Iya. Ya perkara itu gimana ya, cuman Balik ini lagi sih yang dari namanya awal. media atau suatu hal yang kalian buat itu pasti kan ada tujuan, ada pesan, dan kita juga sebagai yang nonton nih video isinya apa sih gitu. Kalau cuma buat fun-fun doang ya udah nggak apa-apa, tapi minimal lo jangan ada hal yang membuat orang jadi berpikir negatif atau mengajak orang jadi negatif. Betul. Yang tadinya nggak negatif gitu loh. Iya. Karena sikap lo, perilaku lo atau something else yang membuat banyak orang menuju ke situ, berpikiran seperti itu. Beda cerita kalau dalam circle dekat lo ya, itu nggak jadi masalah karena Nggak kan masalah. nggak mungkin orang tahu Iya. gitu. Orang kalau circle sebenarnya udah tahu sikap kita kayak gitu. Tapi kan kalau orang, ih gila ya dia kayak gitu ya. Lu kan influenza gitu loh. Jangan begitu lah gini-gini nih. Lo mesti kuat juga sih ngadepin mulut pedas netizen, termasuk gue sering ngata-ngatain juga Nah, sih. mungkin ini agak kok lo cerita apa sih kan judulnya apa, Iya. tapi ngalor ngidul Ngalor kemana-mana. ngidul. Ngapa intermezzo namanya? Menurut gua nggak intermezzo, Oh itu bridging. breezing ya bisa jadilah. Karena ketika gua mau membahas ini kok nggak sengaja jadi relate ke banyak hal gitu kan, mungkin dari temen gue, terus dari media juga banyak soal mereka nggak bercanda tapi bercanda tapi akhirnya malah jadi nggak bercanda. Betul. Gitu loh. Ya akhir-akhir ini sih menurut gue seperti itu ya, banyak konten YouTube ya nggak? Betul. Ya oke deh, katakan prank sampah. Iya, prank sampah. Niat lo bercanda, menghibur, tapi sebenarnya lo nggak bercanda. Betul. Di balik maksudnya itu dia sebenarnya benci terhadap dia ngasih tahu kalau sebenarnya nggak boleh kita bulan puasa ya. Itu urusannya dia, lu kenapa ngurusin? Ya begitulah. Jadi kita temanya Rina bercanda teman tidak bercanda. Nanti lu edit sendiri ya, udah pusing. Jadi ini lebihnya ke teman ya, kita giringnya ke teman. Iya. Dari Kalau hal itu terlalu luas nyata. luas banget. Jadi kita lebih mendetail aja Mendetail. ke circle dekat ya. Bercandanya teman nggak bercanda. Kadang serius. Kadang serius. Gimana? Ya? Kadang serius. Itu coba kamu kategoriin seperti apa, Mas? Pernah punya pengalaman nggak, Mas? Bercandanya teman nggak bercanda. Bercandanya nggak teman. Sindiran sih lebih tepatnya sih. Ya, Kadang menyindir, bercandanya menyindir. mengarah menyindir. Tapi sebenarnya ntar ngomongin di belakang gini itu udah sering banget di gue pribadi sih. Contohnya Apa ya? Gue kayak nggak, dulu pas awal gue bisa. Ini gue dulu sih. Dulu gue punya teman, jadi gue main game itu sampai bertemu di real life. Oke. Jadi gue ada komunitas game gitulah, komunitas game. Gue ketemu sharing segala macam, apa sih, bukan meet up lah ibarat kata. Udah, karena gue sering terjun di situ, ada satu momen ketika gue bosan sama nih game. Oke. Bosan sama nih game, dan gue tanpa gue gimana ya, mereka tuh oke lah keterikatan, tapi gue harus lapor segala macam kalau misalnya gue main game ini segala macam seperti itu. Tadi ada itu ya, ada Polantas lewat. Ada Polantas. Iya, balik lagi. Jadi pernah juga tuh habis itu ternyata gue itu di-kick dari grup itu. Oke. Karena gue main game lain. Gini loh. Kan ada namanya game, ada private server ya. Oke. Itu sepele banget sebenarnya. Jadi mereka bercandanya adalah ketika katanya gue itu adalah bercanda. Tapi sebenarnya pas gue tahu dari teman gue, jadi gue temenan sama ketua, ibaratnya ketua guildnya lah, ketua komunitasnya. Dia bilang sebenarnya dia tuh nggak bercanda, dia nggak enak menyampaikan ke lu kalau lu pengen keluarin dari lu karena lu udah main game lain. Gue pun sebenarnya nggak setuju ras lu main gini nih. Gue balikin dong, lu semua kan laki, ya. Lu udah ibaratnya udah 17 tahun ke atas nih, lu udah dewasa ya kan, udah akhir balik, harusnya lu bisa namanya ngomong lah jujur. Kita udah meet up kok, kita udah segala macem, sampai yang dari jauh pun nyamperin gitu loh. Jadi tapi di Jakarta ini orangnya sebenarnya mana-mana, ada yang dari Banjarmasin, ada yang di Sumatera segala macem. Itu ngumpul di Jakarta, kita udah sampai kayak gitu loh. Berarti kan ibaratnya ada kekeluargaan lah, ibaratnya seperti itu. Maksudnya ngomong, lu nggak suka sama gue ngomong, lu jangan nyindir gue tiba-tiba lu gue di-kick dari grup. Bukan gue baper ya, bukan gue baper. Gue di situ bukan gue juga dianggap sebagai senior, enggak mau juga gue. Cuman lu kalau nggak suka ada tuh ngomong gitu loh, PC aja nggak, sebenarnya
chat pribadi lah ke gue gitu loh. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun berapa? Tahun 2015, 2016. Oke, Lagi aktif-aktifnya gue main game tuh parah. Oh, berarti belum zaman BB ya? SMS-an pak, Oh, SMS. SMS-an, Facebook, grup Facebook inget banget gue, anjing tuh emang parah. Iya baca message gitu macam, wah anjing sih tuh. Di tahun-tahun itu gue emang aktif banget main game. Emang. Udah sampai akhirnya gue bilang ya udah nggak apa gue ngikut aja, cuman kalau misalnya gue main lagi ya udah nanti gue join aja gampang lah, biarin aja tuh anak-anak kalau baru mau ngomongin gue terserah gue bilang. Tapi ini kan keputusan gue pribadi karena waktu itu kalau nggak salah gue lagi sibuk mau kuliah karena kuliah gue berantakan. Oke. Ya kan? Finishnya gimana tuh akhirnya mereka? Finishnya akhirnya gue akhirnya tidak ngomong langsung ke orang yang gue enggak. Gue pun di blok kok. Oh, Gue sampai di blok. Gue sampai di blok. Laki ngeblok. Ada masalah ngeblok, ya Allah. Kamu itu perempuan apa laki? Ya. tapi bercandanya nggak bercanda dia tuh sebenarnya ini nge-kick lo tapi dengan alasan gue bercanda kok, Iya, tapi gue sebenarnya bercanda. realnya nggak gitu kan dari realnya nggak gitu. Dia oke. ngomong abis nge-kick gue, di bawahnya bilang, gue bercanda nih nge-kick lu pada. Dia nge-kicknya bukan gue doang, ternyata ada beberapa orang lain. Nah, gue taunya itu setelah sehari setelahnya gue baru tahu, karena gue nggak terlalu aktif Facebook dong. Okay. Udah. Oh, sama kayak waktu cerita lo waktu pernah bilang ya. Oh, jadi sebenarnya by the way sebelum gue bikin video ini, gue sempat ngobrol dulu sama dia. Lo Iya. pernah nggak sih pada akhirnya gue jadi mau collab sama dia ya? Lo pernah nggak sih ngalamin ketika temen lo atau mungkin pacar lo something else yang deket sama lo gitu, lo dibecandain sama dia tapi sebenarnya tuh kayak nggak bercanda gitu. Nah, dia bilang dia cerita juga relate banget sama cerita dia yang ini. Dia tuh marah tapi pada ujung-ujungnya enggak, gue bercanda kok. Oh iya, itu. Tapi ujung-ujungnya di belakang nyindir. Di Gue belakang pernah nyindir, ngalamin sih kayak gitu. iya. Itu semua Kamu hal kenapa? orang. Enggak kok, aku cuma bercanda kemarin gitu. Mungkin dia update status gitu kan. Itu sebenarnya nggak bercanda, tapi ada maksud di balik bercanda. Cuman orang kadang-kadang penyampaiannya takut orang itu marah. Gini loh, orang itu takut ngekritik orang lain karena takut dia itu marah. Satu, takut dia marah. Dua, pandangan dari orang yang kita kritik itu pandang negatif ke kita. Menjaga nama baik kayak gitu. Okay. Itu kalau menurut gue ya, kebanyakan orang seperti itu. Kalau yang dari orang yang gue tanggap ini ya, karena kalau gue bilang ngekritik adalah ya berarti lu ada salah di situ. Bukan berarti gue ngekritik nyalain lu tanpa ada masukan, pasti ada masukan kan. Kebanyakan orang kita kritik tapi tidak ada masukan. Tidak ada membangun. Tidak ada membangun. Jadi mengkritik itu aja. menjatuhkan. Betul. Jadi kok jadi kayak ini sih YouTube sebelah. Mungkin karena Emang kita terlalu ngefans ya sama dia gitu. Aduh kan, emang antut, emang bangsat emang dia tuh berdua. Bukan ini ya, ini out of konteksnya. Emang berdua itu gimana ya? Itu keresahan tapi diungkapin ya. Ini emang gue pengen ngucapin ini, gitu loh. Cuman kita nggak bisa, karena kan itu media, ya kan banyak banget orang yang lain. Jujur gue sendiri pun kalau misalnya mau terjun ke YouTube, ya gue mikir lagi kalau mesti ngomong gini, dia mah nggak ada pikirannya, otaknya udah hilang guys itu. Dua orang itu otaknya udah hilang anjing. Ibaratnya kalau lu tukang foto, tukang apalah jadi influencer selebgram gitu kan, lu mau ngupdate di apa? Mana? Di Instagram lah gitu. Instagram deh, kata. Lu cuman orang tuh pasti foto dikasih filter dulu ya. Dia mah enggak langsung upload aja. Upload aja udah, upload terserah orang mau ngomong apa. Gitu. Nah, kalau gue sendiri soal bercanda nggak bercanda, lu pernah nggak sih ketika lu lagi nyaman, lagi pengen sendiri dengan dunia lo gitu ya? Iya. Gue sendiri, gue itu bukannya introvert ataupun extrovert ya, jadi itu gue di tengah-tengah ambivert gitu. Oh, ambivert. Nah, kalau mikir misal lu, takutnya lu belum tahu nih soal introvert tuh. Introvert tuh lo gimana caranya ngecharge energi lo. Oke. Lebih ke ya itu, lo ngecharge energi lo. Dan biasanya ketika ngecharge energi itu lo butuh sendiri. Oke, ya. Tapi ada juga yang lo nggak perlu menyendiri, lo cuman kayak mungkin apa ya, ngilang sebentar ke toilet atau apa. Oke, iya. Itu kencing atau apa, suka tarik nafas gitu. Itu lebih kayak mengecharge diri lo. Healing sih. Iya, healing seperti sih. itu. Kayak waktu gue pernah update kan, Iya, kalau kalian pernah. belum
belum lah ngomong apa sih gue, nonton dah di podcastnya, dengerin, gue kasih link ini kayak gitu ya. Kalian googling aja lah soal introvert extrovert, jadi biar kalian tidak menerka-nerka diri kalian salah gitu. Banyak kok pembelajaran, teman kalian kan ada psikolog juga pastilah. Jangan suka menerka diri sendiri lah. Intinya itu soal kepribadian introvert, extrovert, ambivert, omnivert itu bagaimana cara kalian mencharge energi kalian gitu. Bukannya ke karakter ya. Iya, beda itu. Beda. Karena ketika kalian ngomong introvert tapi kalian masih bisa ketemu banyak orang. Introvert setahu gue sih emang nggak bisa, dia senang menyendiri. Introvert ya kalau kepribadian. Setahu ini pendapat gue pribadi ya, kalau misalnya salah ya udahlah gitu. Salahin aja, salahin. Tolong dibenarkan, nanti iya, gue suruh. Saya sering disalahin kok gitu. Lebih suka disalahin kemarin dibenarkan gitu. Introvert tuh lebih senang sendiri. Lebih senang sendiri, tidak terlalu banyak aktif dan senang akan kegiatan dengan dirinya sendiri. Nggak mau tergantung orang lain, lebih nyaman sendiri kebanding melibatkan orang banyak. Itu introvert ya setahu gue. Kalau ekstro tuh kayak gue, hyperaktif mampus, maunya berisik, maunya ngapain kayak blingsatan kayak gue tadi tuh, tiba-tiba gue joget-joget sendiri ya. Setahu gue itu ekstrovert gitu loh. Mencari respect seseorang, keramai, ramai, yang membuat kalian tuh energinya jadi kekumpul, lo jadi fun. Tapi ada juga yang energinya terkumpul ya mungkin dari segi ya udah lu bahas lah gitu ya. Gue nanti salah. Nanti ya gitu. Kalian kan lebih percaya Google gitu loh ya. Kalian menuhankan Google gitu lah ya. Nah, balik lagi ke soal bercandanya teman nggak bercanda itu. Gini, ketika gue lagi sendiri, teman gue ini tahu gue memang gue sering banget gitu nongkrong sama dia. Bentar ya, gue mau healing dulu gitu. Gue mau nge-charge dulu. Oh yaudah. Biasanya gue kalau nge-charge gue paling baca ataupun mungkin gue ngegambar gitu. Dan teman-teman gue biasanya juga tahu ketika gue lagi ngegambar, gue lagi pengen dengan dunia gue sendiri gitu. Gue pengen berargumen dengan diri gue sendiri. Terus tiba-tiba ada dia tiba-tiba datang. Lu ngapain sih lu? Banyak masalah banget. Wah, itu si anjing sih. Lu kesel gak sih ketika lu lagi sendiri tuh langsung dikasih watermark lu punya banyak masalah? Kalau gue termasuk orang kadang orang yang diem, gitu. Gue tahu itu orang kadang diem itu karena ada banyak orang di sini yang kadang gue baca buku dulu. Paling gue cuma negur, ngapain sih lu diem aja, sibuk banget. Gitu. Itu sih kata-kata yang maksudnya pemilihan kata-katanya kadang orang kurang tahu itu yang pas gitu loh. Kalau lu bilang lu banyak masalah banget, lu kayak orang dimusuhin gitu loh. Tapi kita nggak lihat kondisi si orang itu kayak gimana. Lu bisa deh baca kondisi muka atau misalnya baca apa sih ini orang dideketin enak apa enggak gitu. Feeling lu mengatakan gitu kan, lu punya feeling lah pada semua. Menempatkan kan. Iya. Nah, pasti ada, cuma kan orang kata-katanya kurang. Itu sih. Kurang ajar lah. Makanya teman itu yang paling baik adalah bukan sebaik apa dia memperlakukan kalian, tapi sepintar apa dia mengerti keadaan kalian. Betul. Gitu. Nah, terus pas tiba-tiba gue tanya, emang kalau gue ngomong gini pas dia datang, emang kalau misalnya gue sendiri itu berarti gue ada masalah ya? Gak juga kan. Gue pengen menikmati waktu gue sendiri dengan dunia gue, dengan diri gue sendiri gitu loh. Gue balikin dong, emang lu nggak pernah ya ngebahagiain diri lo sendiri ketimbang orang lain? Gue gini kan, ya gue ngerasa gue introspeksi diri aja ketika gue ingin bergaul ataupun mencoba orang jadi lebih baik karena adanya gue, ya gue mesti make sure diri gue harus better dulu, gitu kan. Terus dia bilang, lu serius banget sih orang gue bercanda. Fuck. Bagi dia bercanda, tapi bagi orang yang kita tanggapin itu nggak bercanda kadang. Wah, ini maksudnya apaan nih orang nih? Lu kalau orang emosian, introvert emosi, mungkin kalau introvert emosi ini pukul kali ya, ada cepolan gitu loh maksudnya. Orang-orang kita emang ya lu tau lah gitu, lu kan teman setongkrongan lu udah tahu karakter dia kayak gimana, lu udah tahu sikap dia kayak gimana. Tapi ada satu, lu harus tahu kayak kondisi dia kayak gimana, lu ngeliat saat lu negor dia kayak gimana. Itu sih kadang-kadang saking teman gue udah temenan banget nih sama dia nih. Gile, temenan banget lau gue bilang. Konco kentol. Iya, sekalinya dia ada masalah tapi dia gak bisa ngerasain ya gimana ya.
Ya dari gua sama si Pala sih kayak gitu, lebih ke pertemanan yang mungkin jadi lo nggak bercanda tapi sebenarnya lo serius, tapi lo nggak sadar apa yang kita rasa gitu. Betul, iya. Kurang Nah. perasa lah. Kalau mau dirasain lagi kalian temenan sama radar Vietnam lah. Udah. Ini waktu itu gue juga sempet janji sama kalian, nanti di podcast gue atau di video gue bakalan bacain tanggap curhat kalian waktu itu soal apa sih pengalaman kalian, pernah nggak ngerasain atau mungkin sama pacar kalian keras kalian soal bercandanya nggak bercanda gitu. Ini gue bacain ya. Gue nggak perlu nyebutin namanya. Nggak usah lah. Dari Samuan, Iya. sama-sama bangsat tapi saling membangsatkan seolah dirinya yang paling benar. Sama-sama bangsa. Kita coba bayangin. Coba kata ini dua orang PK nih. Ya, dua orang PK nih. Iya, dua orang PK. Mungkin dia saling menjelek-jelekan dirinya satu sama lain. Iya. Dan tau lah sikap PK-nya sama-sama lain. Cuma ada satu saat mereka ketemu pengen deketin satu lawan jenis yang sama, dia menjelekan temannya yang PK ini, padahal dia itu PK juga sebenarnya. Tapi kayak kayaknya si PK satu lagi ini lebih nahan gitu, lebih nggak mau ngomong. Nggak mau show off lah ya. Nggak mau show off lah. Ya biasa gitu, karena ketika lo menjadi fuckboy dan lo show off, lo sangat rendah sekali. Itu Be a pride fight boy. Itu lagi zaman banget ya fuckboy sama softboy ya. Sekarang ya bingung gue. Apa sih maksudnya fuckboy sama aja kayak playboy kan? Sama kan? Sama. Cuman namanya di modernisasi dengan kata fuckboy. Iya. Ya kan? Era sekarang lah ya. Iya, itu kan PK. Apa playboy. Itu sekali. Jablay. Jablay. Ya gitu. Salome lo, wah anjing tuh. Satu lontong rame-rame maksudnya. Dia berbagi anaknya. Terlalu baik buat orang. Iya. Oke, lanjut nih. Dikirimin makanan mulu lu tapi nggak pernah dikasih kepastian. Aduh, Anda baper. Nah, Anda terlalu baper. terlalu baper. Mungkin dia mau ngebantu lu, mungkin lu pernah ini, gue lapar gitu. Lapar ini makan tapi malas masak. Ya tiba-tiba ada temen lu yang bener-bener temen gitu. Kan ada yang kadang temen nggak temen juga gitu loh. Temennya cuma mau jadi pansos. Ya begitulah, kadang tapi memang bercandanya membantu. tidak bercanda lah ya. Kalau menurut dari gue, ya kalau memang lu belum berhubungan atau mau coba membuka hati buat seseorang, Iya bisa. pastikan diri lu sudah menerima rasa sakit. Iya. Love when you're ready but not when you're lonely. Itu gue dapet di Tumblr. Zaman Tumblr, anjing tuh banyak banget tuh begitu. Tumblr Starbucks. Tumblr Starbucks dong. Tumblr ini Dunkin Donut. Ini kita disponsori ya. Oke. Apa ini dari teman gue nih, gue bacain aja nih dari Baon. Gue nggak pernah bercanda, kalau bercanda Nah, gua itu nggak- bagus. Gue nggak nanya sih anjing, ini nggak masuk topik ini. Gue nggak pernah bercanda. Kalau bercanda berarti serius Oke, anaknya. anak serius banget ya. Pas diseriusin kabur. Pas diseriusin dia bingung. Pas diseriusin kelabakan. Kan aku awalnya bercanda. Aku kira ada kakak. Aduh. Aku lawan serius. Oh. Kok kamu jadi bercanda? Ya, nama aku bercanda kok. Tapi bercanda kamu gak serius. Kamu gimana sih? Kamu gimana sih? Betul sampai situ. Oke. Semangat ya walaupun gak ada doi DBPT. Gimana? Lu siapa sih? Kok bisa tahu gue lagi sendiri? Ya jadi dibuka open BO aja. Open PO. Salah dong, open BO nggak enak banget. Siapa? Oh, ini ternyata tersangkanya ini. tidak jauh-jauh ada di Ini dari samping gua saya. tangkepin gue sendiri. Gue pernah karena Kalau gue pribadi nyindir jarang, lebih ke ngomong langsung kalau nggak suka. betul, iya. Oke. Nyat. Oh, lo sebenarnya menjelaskan ya arti bercanda nggak bercanda ini ke versi lo ya? Iya, versi Mencari gue. pembelaan ya? Enggak juga sih. Maksudnya gini, gue itu lebih daripada nyindir itu maksudnya gimana? Nyindir itu kalau ya sekali dikasih, lo nyindir boleh gitu loh. Nyindir boleh banget, semua orang juga boleh nyindir, bukan berarti gue tidak memperbolehkan nyindir. Gue siapa sih nggak boleh emang gue DPR gitu. Cuman gini, lo nyindir boleh, cuman jangan terus-terusan nyindir. Ngerti nggak? Kalau orangnya bener-bener nyindir ya lo kasih tau ya langsung. Oh, Dan iya. lo juga bisa lu udah temenan lama misalnya atau temenan baru, dan lu pas temenan itu lu tahu kan orangnya gimana, bisa disindir atau enggak. Percuma dong lu nyindir tapi lu nggak tanggepin. Iya, Dan ngomongin langsung. Mending ngomong Bener langsung. nggak? Kalau gue gua nyindir gitu. itu senjata terakhir ya? Sindir senjata terakhir sih. Tapi kalau bisa kalau mau nyindir itu kayak nyindir itu berarti kan lu yang ngelihat itu banyak.
Ya kan nyindir kan berarti lewat Instagram, lewat story biasanya kan, story WA atau story Instagram dong pasti. Ya kan orang-orang bakalan bertanya siapa sih itu, nambah lagi dosa lau tuh, bikin gosip ya kan, mikir-mikir Suzon tuh orang tuh, Suzon ini siapa ya sama ya, salah sih ya kalau ngomongin namanya media bisu gitu, maksudnya dalam tanda kutip nggak usah apa ya, salah persepsi gitu. Di Instagram bisa lu misalnya bisa terus ternyata oh ini buat siap, lu nyindir gue gitu, lu merasa tersindir. Atau mungkin di WhatsApp yang konotasinya itu tidak ada intonasi dalam bacanya, beda cerita sama kayak misalnya gua ngobrol gitu. Ya gitulah. Ada lagi nih, banyak bang, aku pernah beberapa kali kiranya bercanda tapi kok sakit ya, sering ini taunya Niko. Waduh Aduh, lagi zaman sih emang sih. Ini lebih ke perasaan. Gua banyak sih emang cornering. Lagi banyak cornering emang sekarang, walaupun Monaco ditutup bingung gua. Tiba-tiba mungkin nyindirnya kita bikin ilustrasi coba ya. Apa jalan apa dekatnya sama kita jadinya sama orang lain. Kita sebagai batu loncatan gitu. Udah per-peran aja. Enggak mungkin gini, misal gini ya. Lo di satu kondisi yang ketemu teman lo, terus teman lo tahu nih ceweknya cakep gitu kan, terus tahu ada konflik, terus dikenalin, tiba-tiba kenal ngobrol, pas lagi ada konflik tiba-tiba jadi bahan curhatan, terus ceweknya ternyata nyaman, dia salah apa namanya salah hati gitu, salah tanggap, akhirnya baper, sampai pas baper, ya kan dia bingung nih suka tapi dia udah putus, akhirnya nyaut deh, kalau misalnya seandainya nih lu kan udah putus nih sama cewek lu, kalau misalnya gua mau deketin cewek lu boleh gak? Itu nggak apa, masih ada laporan. Kita pasti konteksnya nyindir kan gitu. Iya, cuma itu masih ada, maksudnya etikanya berteman sih, maksudnya kalau lu mau deketin gitu, itu dan lu deketin mantan atau deketin mantan gebetan misalnya, kita lu kan lu gimana nih sama dia nih, gua mau deketin boleh nggak gitu ya, masih izin dulu lah gitu sih. Nah maksud gue kenapa gue bilang pada akhirnya mengarah ke sindir itu di konotasi akhirnya. Misalnya gue jawab nih, ya nggak apa-apa gitu. Ya, nah kalau dia suka mau gimana, dia juga mau suka. Tapi dalam hati lu sebenarnya lu masih sayang sama cewek gitu kan. Terus temen lu yang nanya tadi malah nyaut, enggak lah gue bercanda, kan gue temen lu gila kali. Nah konotasi bercandanya itu tapi bercanda tapi tetap dekat gitu, cetan backstreet ya, kita nggak ada yang tahu gitu loh, orang gimana ya, aduh ya intinya minta izin lah kalau kalian maksudnya biar apa ya, maksudnya biar hubungan temenan kalian tuh juga enak. Barangkali lu bisa tukar pikiran sama temen lu yang dulunya ngedeketin dan sekarang udah enggak, dulu kayak gimana sih dia kayak ketika lu jujur sama dia, lu suka sama dia itu nggak usah ada konotasi gue bercanda. Iya, nggak usah, kalau suka aja. Lu apa ya, jadi pribadi yang apa ya kalau dibilang jujur aja lah. Jujur aja, kalau suka lu ngomong gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Atau ketika temen lu juga mendukung seperti itu, bisa jadi nanti temen lu juga ngasih tau kita sebenarnya sukanya ini loh. Iya, nah itu kan jadi enak ya. Temenan juga lebih enak. Lebih nyaman. Gue punya pengalaman. Gue suka sama satu cewek. Terus ini kayak segitiga gitu. Oke. Segitiga cinta, segitiga bermuda. Tapi akhirnya yang dapat temen gue, abangnya temen gue, tapi dia temen gue juga. Oke. Kita nggak jadi masalahin itu. Nah, masalahin. Karena udah minta izin. Kita fine aja, kita juga tahu udah sama-sama dewasa gitu kan. Malah jadi teman dekat juga satu sama lain. Ini tidak mempermasalahan itu. Lucunya lagi adalah ketika gue membahas soal itu, kita malah ketawa-tawa. Iya, jadi suatu hal yang lucu gitu. Satu hal yang lucu. Kita bisa gitu ya. Kok gitu bisa suka-sukaan dulu ya gitu. Ya, kalau satu circle sih gitu biasanya. Banyak juga sih sini juga dulu ada juga cinta segitiga gitu ya, akhirnya ya renggang dulu sebulan gitu, tidak ngobrol dua bulan apa kalau di sini pernah ada cinta segitiga gitu, jadi rebutan gitu ya. Jadi minimal gini, ketika lo tidak ingin direbut gebetan lo lah ya. Ini satu-satunya masih gebetan lo, kita lo dekat sama seseorang, jangan dibawa. Ini tips aja, tips and trick lah. Ketika lo suka sama seseorang, make sure lu udah jadian dulu kan dia. Iya, lu bawa baru masuk ke circle lu. Nah, tapi
ketika lo hanya berujung jadi cuma teman, Ya, setelah itu lo mau bawa teman lo nongkrong nggak apa, nggak apa-apa. Ya, biar nggak sakit hati. jadi nggak sakit hati banget. Biar nggak bubar tuh tongkrongan. Karena kita juga nggak bisa salah, yang salah itu sikap orang. Ya, Menyukai seseorang itu hak setiap orang. Karena semua perasaan orang, nggak ada yang salah ya, sebenarnya. perasaan itu nggak ada yang salah. Betul. Yang ribet itu gengsi, ego, cuma satu. Apaan? Nggak enak nih. Nggak enak. Oh, ketiga itu udah nggak enak. Sange. Tuh kan? Tuh. Balik lagi cuci kolong tuh. Emang kalau udah permasalahannya ke itu susah emang. Aduh, temen ngamar. Ngamar, iya. Oh. Bingung tuh kan lo. Udah deh, minta izin dulu deh, udah yang penting jadian dulu. Kalau lu nggak punya apa sih pemikiran untuk mempertahankan gitu, maksudnya masih pengen main-main, ya jangan Sesuai bawa aja kapasitas lo iya, ya. kapasitas lu lah, bawa aja ke tongkrongan nggak masalah kalau Ah. misalnya. Cuman kalau misalnya lu kayak udah sayang banget, udah mau serius tiba-tiba lu ditikung sama temen lu, ya Nah, janganlah lo mengantisipasi segala sesuatunya buat diri lo sendiri biar nggak sakit hati banget. Iya. Ya jadi begitulah. Di podcast kali ini agak panjang ya, Iya, agak panjang. jelimet sana kemari, tapi tujuannya ke situ. banyak sih emang masalah. Kalau kalian suka, jangan lupa like. iya, subscribe. like subscribe bang. Hi vlog, welcome to my guest. Lu anjing lu. Lo ada pesan-pesan nggak? Pesan apa nih? Yang dari tema temen, bercanda temen nggak bercanda ya, dari gue pribadi ya. Itu lahir dari nggak suka sama orang. Oke. Nggak suka sama sikap omongan sama tingkah laku dari temen lo. Itu biasanya ada maksud dari bercanda, tapi maksudnya adalah nggak bercanda sebenarnya, biar dia sadar ibaratnya. Kalau ini lo aja ngobrol berdua, ngomong, gue nggak suka gini. Lebih speak up ya. Lebih speak up. Tapi banyak orang nggak bisa speak up, chat aja. Nyet, gue sebenarnya nggak suka nih sama lu kayak gini tadi. Kalau bisa jangan lagi ya, gue ngerasa sakit loh gini apa. Gue ngerasa tadi gue sempet emosi ya, sorry nih gue ngomong kayak gini gitu. Ya minimal ketika lo maksudnya orang yang nggak enakan untuk ngomong langsung, lo bisa larinya ke chat. Tapi jangan lupa ketika lo menempatkan diri lo ketika bicara melalui WhatsApp atau nggak media chat yang notabene-nya itu serius, jangan lupa sisipin emoticon, senyum ya bener. karena Emot yang keluar. namanya media bisu nih kayak WhatsApp chat itu kita nggak pernah bisa tahu emosi seseorang saat itu seperti apa. Betul. Minimal lo apa sih kalau Apa nih? minimal tuh mengantisipasi dengan emoticon Iya, itu dengan senyum, or maybe lu sambil nungging gitu bercanda-canda ya maaf ya. Taruh sambil nungging bercanda itu gimana ya? Gimana ya kalau nungging itu udah nggak bercanda Pak biasanya Pak. Anjing gue keringetan lo gokil. Ini anjing nih, ini ngomongan paling anjing nih, nungging bercanda. Aduh. Kagak mungkin lo nyetem lo. Oke deh gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Gua belum tahu mau bahas apa, tapi ada kemungkinan gua mau bahas terserah sih. Gua masih sange sama lo buat bahas ini. Kayak lucu gitu. Gua ketawa tadi mulu. Anjing. Banyak gue mau bahas apa terserah. Banyak tuh terserah tuh. Dari cewek kalau misalnya kita mau kalau lagi ngambek misalnya nggak suka sama sikap kita, ya kan tiba-tiba atau kita pernah ngebahas itu. Oke. Kita ngajak kemana? Yang kita mau kesini yuk gitu. Oke. Terserah. Yaudah kita makan steak misalnya. Tapi gue nggak suka daging. Yaudah kamu mau kemana? Terserah. Tuh, kan Terserah ada aja kan. Tuh kan ada aja jawaban pembahasannya. paling anjing. Dia gini, kalau lu besok lu suka sama video ini soal ini, gua collab sama dia, lu komen di bawah. Kalau mau collab lagi sama dia, Ya, kita bahas soal terserah versi cewek. Terserah. Lawan jenis lah ya, lawan jenis gitu. Oke deh, udah.